Wanca sendiri ada struggle tentang fisik dan itu kalau boleh tahu udah berlangsung lama kah? Kayak dari aku kecil deh, karena Dari aku kecil? dari kecil tuh udah punya berat badan berlebih sebenarnya. Ketika kita udah mulai aware sama diri kita baru bisa tahu nih nilai diri kita kayak gimana. Jadi pasti yang tahu diri kita walaupun kita nggak sadar ya, tahu tapi belum sadar gitu, itu diri kita sendiri. Oke, halo Irwan. Halo Jo, apa kabar? Baik-baik, kamu gimana, apa kabar? Sekarang kabarnya lumayan baik sih. Lumayan, oke, ini jawaban yang Lumayan jujur ya. Jawabannya ini ya, nggak baik banget tapi nggak buruk banget. Nggak gitu. buruk banget gitu, tapi at least jujur gitu. Karena kan banyak yang kalau ditanya apa kabar, baik gitu, Iya. padahal dalamnya kurang Mungkin baik. enggak ya. Yes, oke. Nah sebelumnya thank you banget nih Irwan udah mau hadir di sini untuk kita mau ngobrol gitu ya tentang sebuah topik yang menurutku menarik banget dan aku yakin pasti setiap orang di salah satu fase hidupnya akan membutuhkan ini, yaitu acceptance. Nah, Betul. Oke, nah ngomongin penerimaan itu nanti, tapi aku mau berkenalan dulu. Oke, mungkin biar lebih santai pakai gue dulu kali ya. Boleh. Gue mau kenalan dulu nih sama Irwan nih. Irwan kalau boleh tahu saat ini kesibukannya apa sih atau profesinya? Boleh ceritakan? Jadi halo semuanya teman-teman dari penonton podcastnya Bicarakan ID, namanya teman bicara ya. Iya, teman bicara. Iya, buat teman-teman teman bicara, salam kenal. Nama aku Irwan atau biasa dikenal sebagai Wanca. Aku adalah salah satu konten kreator tentang pengembangan diri dan kesehatan mental yang bisa teman-teman temukan di Instagram dan juga Twitter dengan handle Wanca WANTJA. Jadi mungkin keseharian aku saat ini biasanya itu udah full time kreator. Jadi sekarang ini biasanya memang bekerja sama untuk bikin konten. Kadang-kadang juga diajak untuk berkolaborasi untuk sharing biasanya sih di online tapi juga kadang offline. Dan sebenarnya ada beberapa project yang mau disiapin buat 2023 juga sih. Tapi mungkin karena masih Januari ya ini shootnya, jadi mari kita let's see gitu. Let's see, oke. Wow, full time content creator nih, menarik. Iya. Sebelumnya content creator juga atau gimana nih? Oke, jadi mungkin sedikit bercerita tentang background aku. Aku itu sebenarnya latar belakangnya adalah sarjana mikrobiologi di sebuah kampus bernama langsung di-spill dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Mikrobiologi. Jadi landasanku tuh bukan sama sekali psikologi, bukan sama sekali apalagi psikiatri gitu ya, jauh. Tapi memang aku mulai tumbuh kecintaanku untuk berbagi tentang kesehatan mental dan juga memperdalam tentang ilmu-ilmu yang mungkin melingkupi psikologi itu sejak aku bergabung dengan salah satu komunitas pencegahan bunuh diri di Jakarta waktu itu di 2 tahun silam. Tapi kalau pekerjaannya sebelum aku full time kreator, aku adalah seorang tutor atau pengajar. Jadi memang basicnya lebih ke edukasi di sebuah startup edukasi online di Jakarta kayak gitu. Oke, wow, kayaknya udah banyak mencicipi nih dari segi tutor terus kemudian juga udah masuk ke komunitas pencegahan bunuh diri itu sebagai apa, volunteer atau? Sebagai volunteer di bidang media. Jadi memang aku waktu itu bikinin semacam aset dan juga bahan untuk jadi konten media sosialnya di komunitas tersebut. Oke, jadi udah nggak pakai teori-teori tapi malah Irwan udah praktek sih langsung sebenarnya gitu. iya. Oke, ini gue manggilnya Irwan atau Wanca. Wanca juga boleh sih. Wanca, biar lebih akrab gitu ya Jo. Jangan lupa di follow Instagramnya ya. Iya, kalau teman-teman berkenan boleh nanti di bawah ini. Karena aku pun juga, gue pun juga merasa terbantu banget nih sama konten-konten dari Wanca. Karena kan untuk kita mengedukasi mungkin biasanya dari sesi konseling cuman kan nggak bisa menjangkau banyak gitu kan. Gitu. Jadi kayak saat dapet konten creator yang benar-benar secara jelas mengutip sumber terus juga
menjelaskan dengan visual yang enak tuh Wanca keren banget deh, kena Halo, banget makasih gitu. loh Jo. Tapi sebenarnya memang aku tuh mencoba untuk mengimplementasikan apa yang pernah aku bikin di kantorku. Dulu aku juga ngajar, dan ngajarnya tuh juga bukan biologi, ngajarnya bahasa Inggris. Jadi tapi dari sana walaupun belajarnya dan ngajarnya itu beda sama jurusan, tapi aku belajar bagaimana caranya untuk mendeliver pedagogi atau cara mengajar yang baik. Bagaimana kita bisa menghubungkan satu teori dengan satu teori lainnya, dan juga mungkin diselingi dengan praktek, dan juga ajakan jadi contoh-contoh yang bisa diterapkan, bisa diimplementasikan oleh yang baca atau dulu mungkin ke murid aku gitu ya, biar mereka juga ada aktivitasnya. Jadi aku selalu berusaha untuk menerapkan itu di konten aku sih. Dan tentunya karena konten ini sifatnya edukasi, tentunya kita juga nggak boleh asbun ya teman-teman ya. Aku juga menyadari bahwa aku juga punya keterbatasan, maka aku juga nggak bahas konten-konten yang misalnya sifatnya cenderung lebih ke misalnya ada tendensi self diagnosis atau mungkin punya tendensi nge-trigger yang berlebihan tanpa aku bisa kendalikan. Jadi aku selalu berusaha untuk berada dalam koridor yang aman sih, tapi juga tetap memberikan insight yang semoga berguna gitu. Oke. Karena memang gue lihat konten lu tuh thoughtful gitu loh. Maksudnya kayak bukan yang kayak main aman, beda gitu. Kalau main aman mungkin nggak dapat pesannya, tapi ini tuh thoughtful gitu. Iya, tapi masih aman sih sebenarnya. Iya, masih aman ya. Oke, nah kalau gitu kita mungkin bisa berlanjut ke topik hari ini nih yang mau kita dengar dari Wanca gitu ya. Boleh. Karena sebenarnya di balik content creator, di balik tampilan untuk kita mengedukasi, kita terlihatnya mungkin terlihat fine gitu, tapi sebenarnya gue sendiri yakin banyak banget pengalaman yang membentuk seorang Wanca hari ini gitu ya. Dan pengalamannya juga tentunya bukan yang kelihatannya aku di luar happy terus gitu ya, atau sharingnya banyak kan yang senang-senang gitu, karena banyak orang yang mengatakan seperti itu. Konten aku tuh membawakan sifat heartwarming, bahagia, ceria. Walaupun aku tidak mendinai itu ya guys, gue nggak menolak itu, dan gue meyakini bahwa konten gue juga banyak kan memberikan aura yang cenderung positif lah. Tapi sebenarnya juga di balik konten-konten itu pasti ada gue juga yang sebagai manusia utuh gitu, yang nggak selalu bisa positif gitu. Betul. Jadi ya gitu sih yang bakal kita bahas hari ini teman-teman. Akan kita bahas hari ini gitu. Nah maka itu kita mau bahas hari ini tentang acceptance, yaitu penerimaan gitu. Karena memang ini satu proses yang berbeda-beda di setiap orang, tapi kita pengen dengar kalau di Wanca sebagai content creator itu apa sih proses-proses acceptance yang masih berlangsung ataupun yang sudah selesai. Kita akan sharing. Nah, mungkin kalau boleh tahu dulu nih, dari Wanca sendiri merasa kenapa sih seseorang tuh punya acceptance itu penting? Kalau dari pendapat gue sendiri, sebenarnya acceptance itu juga adalah proses yang panjang ya Kak. Jadi kayak nggak buru-buru tiba-tiba gue bisa accept diri gue gitu. Mungkin dari Joe sendiri atau mungkin dari teman-teman yang nonton juga pasti ada hal-hal yang masih nyangkut nih. Kayak belum beres ya. Tapi kalau nggak dianggap beres, nggak jalan nih hidupnya gitu kan. Nah aku sendiri juga banyak hal seperti itu. Mungkin salah satu hal yang aku udah lumayan acceptance, tapi bukan berarti pasrah gitu ya. Okay. Karena beda acceptance ya, sama pasrah tuh beda ya. Yes. Acceptance yang aku udah jalanin itu adalah dengan bentuk fisik aku. Dan dari penampilan fisik lebih tepatnya. Jadi memang aku itu punya beberapa kekurangan fisik. Misalnya kayak aku tuh punya tendensi juling teman-teman, jadi di mata, dan aku tuh sempet nggak pede dengan penampilan itu. Dan juga badan aku itu lumayan ukurannya tuh besar gitu, jadi bukan tipe yang kurus atau mungkin langsing. Walaupun waktu itu sebenarnya aku pengennya badanku tuh bisa langsing atau kurus, tapi ternyata enggak, emang perawakannya seperti ini gitu. Cuma bukan berarti ya udah aku badannya gede atau mungkin aku juling, tapi aku nggak berusaha untuk bisa memperbaiki itu. Jadi tetap mencoba untuk tampil proper, tapi berusaha untuk juga kayak menjaga kesehatan, karena kan sebenarnya perawakan sama kondisi tubuh itu kan nggak istilahnya bisa dirawat secara berbeda. Tapi juga nggak menyalahkan ketika usaha aku itu mungkin nggak seterlihat mungkin yang orang-orang alami gitu, karena ada struggle yang berbeda. Jadi kayak tetap berusaha sebaik mungkin untuk menjaga penampilan, untuk menjaga kesehatan, tapi nggak menyalahkan hal-hal yang mungkin
emang udah bawaannya gitu loh gitu. Oke, jadi ini makanya tadi Wanca ada bilang beda loh acceptance sama pasrah gitu ya. Kayak kalau kita mau menerima ya kita juga tetap bisa menjadi versi yang lebih baik gitu. Kalau pasrah kan ya udah kayak gini mau gimana lagi gitu ya. Ini juga ada hubungannya sama semacam growth mindset, fixed mindset kali ya. Growth mindset, oke, boleh sharing? Sedikit nih mungkin sebelum terlalu melebar ya kita ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya growth mindset itu lebih ke bagaimana kita bisa make the best out of yang kekurangan kita gitu. Jadi memang aku tuh selalu berusaha kayak gitu. Tapi acceptance itu memberikan batasan untuk nggak berusaha mengubah apa yang nggak bisa kita kendalikan, apa yang nggak bisa kita ubah. Jadi ada bare minimumnya lah ya gitu. Itu sih yang aku pikir ya. Oh wow, itu insight yang keren banget. Dimana acceptance itu menunjukkan ke kita apa yang untuk membantu kita menerima apa yang memang nggak bisa diubah gitu. Tapi kalau misalnya yang memang bisa dimaksimalkan, dioptimalkan itu kita juga tetap melakukan itu. Betul. Gitu. Wow, oke. Nah, tadi dari segi fisik gitu ya. Oh ternyata Wanca sendiri ada struggle tentang fisik dan itu kalau boleh tahu udah berlangsung lama kah? Kayak dari aku kecil deh, karena aku dari kecil tuh udah punya berat badan berlebih sebenarnya. Yang sebenarnya itu harusnya bisa aku kendalikan, tapi entah kenapa aku tidak pernah mengendalikannya. Jadi tapi selalu ruminasi atau istilahnya muncul pikiran-pikiran jelek dan cenderung intrusif yang kayak bertubi-tubi gitu. Ketika misalnya aku berkaca atau misalnya aku ngeliat foto aku sama teman-teman aku, kok aku gede banget ya atau mungkin sejenisnya gitu. Dan itu salah satu hal yang aku udah coba berdamai sih, dan sekarang ini lumayan berdamai. Walau sempat ke-trigger lagi karena pekerjaan sebagai content creator gitu ya Jo. Jadi sedikit banyak walaupun karyaku tuh nggak nunjukin muka aku, tetap aja muka lu akan dicari gitu. Jadi kayak ada saat-saat dimana kamu itu harus tetap menunjukkan wajah kamu gitu. Dan itu yang kadang-kadang pernah dan mungkin sampai sekarang itu kadang-kadang masih suka muncul ya. Karena acceptance itu kan gak berarti gue udah menerima diri gue terus kayak gak ada perasaan anti apa-apa gitu ya. Gak mungkin gitu. Pasti ada aja kadang-kadang kayak aduh gimana ya, komuk gue lagi gak bagus gitu. Atau itu, tapi kan kita bisa ngusahain misalnya dengan pakai pakaian yang nyaman dan juga sesuai kondisi gitu ya. Terus juga bisa mungkin kalau mungkin cowok juga boleh ya, mungkin kayak ada sedikit touch-up gitu. Self care ya, itu seperti seperti kaos saya gitu. Nggak jualan, cuman self care. Nggak jualan tapi self care gitu. Iya. Ya gitu sih Jo kalau menurut gue. Oke. Wow, berarti kita udah lihat dari segi fisik aja nggak segampang itu untuk kita accept. Dimana itu udah dari kecil sampai hari ini pun. Dan itu kelihatan. Gimana kalau yang nggak kelihatan? Nah, jeng itu ada lagi nih setelah ini. Jadi itu tadi baru fisik, di mana itu yang kelihatan dan bahkan kita mungkin lihat setiap hari gitu ya diri kita. Nah kalau yang nggak kelihatan, ada nggak sih hal-hal yang mungkin pengalaman ya dari Wanca sendiri yang masih mungkin struggle untuk kita accept gitu? Kalau dari pengalaman aku sendiri yang nggak kelihatan itu biasanya ada hubungannya dengan misalnya perasaan kita terhadap relasi juga. Jadi aku sendiri juga kadang-kadang tuh suka kayak nggak menerima gitu kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama aku. Atau mungkin apalagi sekarang content creator itu kan sepositif-positifnya konten gue pasti ada aja yang kontra. Ada aja yang nggak suka. Ada aja yang meragukan gitu loh. Mungkin kayak apa itu? Walaupun kadang kita suka, mungkin teman-teman atau mungkin Jo juga pernah dengar gitu ya. Aduh gak usah terlalu pikirin omongan orang lain gitu kan. Lu harus bisa memvalidasi diri lo sendiri gitu. Banyak kan omongan-omongan positif yang kayak gitu ya. Kayak kamu harus bisa independen, berdiri di atas kaki kamu sendiri gitu dan lain-lain. Tapi kenyataannya validasi dari orang lain itu juga penting. Penerimaan dari orang lain itu juga penting. Ada porsinya teman-teman. Nggak bener-bener kayak bye gitu kan. Gue nggak peduli omongan orang. Pokoknya gue mau melakukan ini. Itu nggak bisa, nggak mungkin. Pasti sedikit banyak kamu akan mendengarkan atau terpaksa didengar ketika ada orang lain yang mungkin memberikan kritik, terutama yang negatif. Aku tuh pernah dapet semacam kayak sharing gitu. Lupa sih tapi sumbernya dari mana. Kalau manusia itu lebih cenderung all ears atau lebih mendengarkan ketika dia dengar satu yang negatif. Itu juga sebenarnya ada tipsnya kalau konten gitu ya. Kenapa kita banyakkan judul tuh kayak konotasinya negatif, karena kalau ada yang negatif orang lebih pengen lihat, orang lebih merespon dibandingkan hal yang positif gitu. Makanya banyak clickbait gitu.
Jadi hati-hati nih teman-teman ya. Alam bawah sadar kamu kadang suka bekerja senakal itu gitu. Oke. Dari situ sih kalau aku tuh ya ada aja sih hater-hater yang mungkin ada pengaruh dari dia juga walaupun mungkin jumlahnya nggak sebanyak itu atau nggak semasif itu. Tapi kadang sedikit banyak tetap mengusik sih teman-teman karena mengganggu inner belief aku juga kadang. Itu tadi itu satu hal yang aku highlight juga, yang di highlight adalah kita juga butuh validasi eksternal gitu, karena betul. banyak yang akhirnya positivity-nya berlebihan gitu, yang mendinai kebutuhan kita untuk validasi eksternal gitu. Betul, karena self acceptance itu juga nggak terbatas self doang, tapi juga interaksi kita dengan others, termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Kalau aku sendiri juga kadang suka nanya nih kayak kalau ada orang lain yang mungkin muji atau yang mungkin menghina gitu ya. Kadang tuh pernah loh kayak aku pantas gak sih mendapatkan pujian ini dan lain-lain. Kadang malah kita yang gak kasih izin buat kita menerima hal baik itu. Padahal sebenarnya ya emang pantas gitu. Oke, jadi terkadang tadi pikiran kita ada semacam pembatas gitu ya, yang membuat dari validasi luarnya udah masuk, udah nyampe gitu ya, tapi kita nggak selalu kasih masuk gitu, dan itu juga satu proses yang perlu kita jalani juga ya untuk kayak pelan-pelan membuka gitu. Karena self acceptance itu juga perlu kita tumbuhkan untuk bisa accept hal-hal baik dari sekitar kita juga gitu. Karena sebenarnya mungkin hal baik itu ada, tapi kita nggak pernah bukain hati kita, bukain pikiran kita untuk hal-hal baik itu masuk. Oke. Ya bener sih, jadi terkadang ada tapi kita gak kasih masuk gitu. Ibaratnya kita belum membuka, belum mungkin mengganti lensa kacamata kita gitu. Iya bener, itu gitu. penting banget loh guys buat di evaluasi lagi. Jangan-jangan aku susah accept diri aku karena aku gak ngasih izin lingkunganku buat yang hal-hal yang baik maupun yang mungkin bangun aku walaupun bentuknya kritikan untuk masuk. Oke, cuman kalau dari Wanca sendiri menghadapi haters yang komennya tuh, kritiknya tuh yang pedas gitu, ada nggak sih satu kritik tuh yang kayak masih terngiang-ngiang terus? Iya, sebenarnya ada teman-teman. Jadi memang sebagai kreator kesehatan mental, memang risikonya tuh tinggi. Aku sadar itu. Jadi memang risikonya tuh tinggi dan tanggung jawabnya juga besar. Karena tanggung jawab itu menurut aku akan ikut dengan risiko untuk bisa memitigasi risiko itu. Contohnya misalnya kalau aku blunder, salah ngomong atau memberikan edukasi yang salah karena ketidaktahuan aku dan keterbatasan aku. Dan itu kan bisa memunculkan haters kan, karena ketika ada titik bahkan nggak ada kesalahan aja orang bisa nyari-nyari, apalagi kalau ada salahnya. Jadi memang cara menyikapinya pertama adalah aku biasanya preventif. Oke. Ini dalam setiap hal yang teman-teman kerjakan, menurut aku itu penting sih untuk bisa tahu apa risikonya, apa yang harus kita tanggung jawabkan gitu. Sehingga kita juga bisa menerima nih bahwa apa yang bisa kita lakukan ini bisa jadi nggak disukai atau nggak serak sama orang lain. Karena ada pendapat yang berbeda, ada subjektivitas gitu ya, antara baik dari diri kita sendiri maupun orang lain terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Kalau ada satu mungkin pernah diragukan karena aku bukan psikolog atau psikiater, tapi aku selalu berusaha untuk awalnya jujur ini nyesek sih, maksudnya bikin aku ragu, bahkan aku sempat mikir apa aku berhenti aja ya bikin konten ini gitu. Cuma di satu sisi aku sempat konseling juga ya, jadi kayak saya walaupun bikin konten kesehatan mental, saya juga tetap butuh bantuan orang lain untuk menjaga kesehatan mental saya. Tidak bisa swasembada gitu. kayak tetap butuh orang lain gitu. Dan aku pernah konselingin juga jujur guys. Dan kebetulan dibicarakan juga nih. Jadi promosi. Tapi memang benar, ini fakta. Aku bukan buat promosi atau iklan ya, tapi ini nyata. Memang aku sampai nanya, Kak sebenarnya aku tuh halal gak sih untuk bikin konten kesehatan mental dengan latar belakang non psikolog maupun psikiatri gitu. Dan selama kakaknya bilang, kakak psikolognya bilang, sebenarnya selama aku bertanggung jawab dengan apa yang aku omong dan aku juga mencantumkan sumber, aku menyiapkan kontennya dengan baik dan juga memperhatikan tata kata, kalau ada yang triggering kasih trigger warning, itu nggak masalah. Dan you've done your best gitu. Dan ya udah, jadi aku muncul lagi self esteem aku, dan melihat dari respon teman-teman yang lain juga, oh ternyata bagus loh gitu. Maksudnya kayak nggak perlu takut dengan orang yang meragukan itu. Jangan-jangan sebenarnya orang yang meragukan kita juga ragu sama dirinya sendiri gitu. Kena deh. Jadi
apa ya, jangan sampai kita ikut memproyeksikan apa yang orang lain proyeksikan kepada diri kita tanpa mengetahui benarannya dan apa namanya, kayak kenyataannya seperti apa gitu. Oke, itu yang tadi bisa jadi menghalangi proses acceptance kita ya, di mana kita memproyeksikan apa yang dari luar yang negatif ke diri kita tanpa kita benar-benar lihat lagi emang aku begitu gitu. Iya. Apakah faktanya begitu gitu. Jadi benar. Dan parahnya lagi kalau kita sampai memperbanyak atau memperdalam bad thoughts itu sih. Yang satu orang misalnya mengkritik satu postingan aku misalnya gitu. Tapi aku jadi ngeliatnya keseluruhan postingan aku yang mana sebenarnya mungkin postingan lain aku perform lebih baik. Ya, jadi jangan sampai kita keluar dari realita ya guys. Kalau dikritiknya satu hal doang ya kita fokusnya ke satu hal aja. Jangan ke yang lain-lain gitu. Oke, itu yang akan kemudian membantu kita dalam proses acceptance atau penerimaan itu. Betul. Gitu. Kayak karena terkadang ya kalau misalnya kita dikritik untuk satu hal, kita fokus ke situ untuk menerima satu dibanding kalau kita generalisasiin kan berarti kita menerima banyak hal kan. Iya. Pasti akan lebih sulit dan lebih lama juga ya. Betul. Nah, mau tanya juga nih, Wanca, pernah nggak sih dimana kita pernah terima kritik, kita jadi sangat berhati-hati, akhirnya sampai kita nggak jadi gitu, kita menghindari untuk ngasih tahu atau nge-post. Ini sangat ini ya, sangat relate dengan keseharian aku nih. Jadi memang aku tuh sadar aku tuh punya kecenderungan. Jadi ada proses lah membangun self awareness itu bahwa aku punya kecenderungan people pleaser. Jadi kalau ada orang yang bilang Iron jangan kayak gitu, Iron jangan kayak gini, itu kadang aku malah kayak ngikutin. Tapi sekarang mulai kasih jeda dulu nih sebelum langsung ambil aksi, mikir dulu gitu kayak ternyata omongannya ini sebenarnya emang tujuannya baik gak sih buat aku. Kalaupun orang ngomongnya ini kan kritik aja ya atau saran aja ya gitu, tapi kan sebenarnya saran itu mungkin menurut dia, belum tentu menurut aku. Jadi memang kadang-kadang kalau misalnya momennya ternyata aku tuh harus melakukan sesuatu gitu ya untuk memperbaiki diri, aku akan perbaikin. Tapi kalau ternyata enggak sepenting itu, aku akan filter lagi sih. Jadi filter itu penting banget sih untuk acceptance juga. Dan itu akan dimulai ketika kita udah bangun self awareness yang bagus tentang diri kita. Mungkin bisa ditulisin gitu ya di kertas atau di buku. Aku sih suka kayak berapa waktu sekali gitu ya. Mungkin gak bisa kayak journaling gitu. Gak bisa yang kayak masih setiap hari rutin. Mungkin gak journaling tiap hari, tapi setidaknya seminggu ada sekali atau 2 kali. Itu kadang-kadang aku suka evaluasi sebenarnya minggu ini aku udah ngapain aja. Dan lama-lama dari situ kita ketahuan tuh ada polanya teman-teman. Kelebihan dan kekurangan tuh gak bisa kayak sebutkan kelebihan kamu gitu langsung ya. Kecuali orangnya emang udah pede banget gitu. Dan udah terbangun dari self confidence-nya, self esteem-nya udah dalam base yang oke, itu baru bisa. Tapi kebanyakan dari kita tuh mungkin self awareness aja belum kebangun gitu. Jadi memang perlu pelan-pelan. Dari pola, kalau aku journaling tuh kadang dari pola itu aku bisa ngelihat, ternyata dalam keseharianku aku tuh lumayan bisa, misalnya aku ternyata lumayan produktif gambar loh, berarti ini bisa jadi kelebihan aku karena aku bisa ngelakuin ini secara konsisten gitu. Oke. Itu menarik. Sebenarnya journaling juga nggak selalu pakem harus setiap hari gitu. Jadi per minggu aja itu udah membantu bisa lihat pola. Dengan konsistensi yang bisa kamu terapin buat diri kamu sih. Karena kan kesibukan orang beda-beda ya. Ada yang mungkin bisa ngeluangin waktu, ada yang mungkin sulit karena ada kepentingan lain gitu kan. Oke. Berarti kalau tadi mengacu ke yang pengalaman di mana kita akhirnya mundur karena orang kritik terus akhirnya misalnya kita nggak jadi ngepost, itu pernah berarti ya? Sebenarnya pernah sih kalau dari konten aku ya. Dan sebenarnya kadang itu mungkin kebanyakan malah aku sendiri yang nggak jadi. Tanpa ada orang lain yang ngomong. Iya, karena mungkin aku merasa nggak pede, aku merasa kayaknya ada batasan-batasan yang kalau aku ngepost ini bisa men-trigger orang lain nih atau men-trigger hater gitu ya. Saya orangnya lumayan, kalau ditanya fight or flight, aku flight. Jadi kabur gitu ya. Tapi kayak gitu sih kalau gue sih sebenarnya kebanyakan justru malah gue sendiri yang nggak jadi. Tapi sekarang gimana? Sekarang udah lebih pede sih gitu. Karena aku tuh tahun ini sebenarnya aku tuh pengen lebih banyak berkolaborasi sih. Jadi nggak cuma aku sendiri yang ngepost gitu. Sekalian untuk ngajakin teman-teman buat bikin karya juga. Nanti aku bisa bantu di layoutnya atau gambarnya. Karena dengan aku menyadari bahwa di tahun 2022 itu aku banyak fokus keluar, tapi aku nggak benar-benar berinteraksi dengan luarnya gitu loh.
Kak. Jadi kayak mungkin banyak kan kayak ya udah kita bikin konten bareng, ya udah bikin konten sekedar itu, tapi brainstormingnya mungkin kurang atau sejenisnya. Kayak itu perlu sih keterhubungan dengan orang lain tuh penting untuk bisa bangun self acceptance yang baik juga. Self acceptance itu terbangun berarti ya. Jadi kayak penerimaan ke diri sendirinya juga melalui proses gitu, dimana ya itu tadi harus ada awareness juga gitu, dan harus ada, kita juga saat kita berinteraksi sama orang lain bisa ada refleksi juga balik ya, kita jadi lebih sadar dan bahkan bisa dapat input positif. Iya, aku tuh pernah tahu teori namanya Johari Window. Mungkin Kak Jo juga pernah ya. Gitu. Iya. Karena itu teorinya lumayan umum dan sering dipakai, terutama untuk kayak karakter building sih biasanya, terutama karena ada sisi yang mungkin kita tahu tentang diri kita, ada sisi yang orang lain yang bisa lihat tentang diri kita, dan tugas kita ya kita harus bisa unlocking itu untuk ningkatin self awareness kita dari yang orang lain tahu tapi kita nggak sadar, kita pindahin ke kolom yang jadi tahu deh. Jadi sama-sama tahu gitu. Makanya kita butuh feedback dari orang lain. That's why tadi aku bilang keterhubungan dengan orang lain itu juga penting, terutama yang suportif ya teman-teman ya, yang bisa objektif tentang diri kamu gitu. Tapi kalau ternyata yang orang lain ngomong itu mungkin kritik yang ya itu tadi, kritik nggak segampang itu semua orang terima gitu kan. Kalau ternyata kita udah minta feedback, pernah nggak? Kalau haters kan ya kita nggak minta feedback apa juga, dia ngasih mereka sendiri. ngasih sendiri dan secara negatif gitu. Tapi pernah nggak kalau misalnya yang kayak kita minta feedback, ternyata kok feedbacknya kok nancep juga gitu, kok ternyata pedes juga nih di dalam gitu, itu pernah? Pernah, tapi aku tuh mulai menyadari bahwa nggak semua orang itu punya kemampuan yang sama untuk bisa mendeliver suatu pendapat, even itu pendapat yang sebenarnya benar, konstruktif, membangun, tapi dengan cara yang seperti yang kita cocok atau kita inginkan. Jadi ada beberapa orang yang emang mungkin dia lebih keras atau mungkin lebih lembut atau lebih nggak enakan, jadi ngomongnya muter-muter dan akhirnya nggak nyampein yang sebenarnya gitu. Nah itu memang tantangan buat kita sendiri sih. Dan kita nggak perlu terlalu bisa ngebedain itu atau jangan-jangan dia ini, jangan-jangan dia sebenarnya ini. Jadi kita nggak perlu terlalu overanalyze itu, tapi kita cukup tampung dulu aja. Dan kalau bisa sih jangan dari 1-2 orang aja. Jadi memang perbanyak lagi pool feedbacknya. Aku pribadi kalau dari konten aku tuh pernah bikin semacam kuesioner feedback gitu. Buat waktu itu buat acara sih, buat webinar. Dan tiap kali aku misalnya ngisi acara atau ada kolaborasi gitu, aku pasti minta feedback dari pihak yang berkolaborasi atau pesertanya. Karena menurut aku itu penting juga sih. Walaupun kebanyakan pasti ngisinya formalitas mungkin ya, kayak baik-baik gitu. Bintang 4/5, 4/5 gitu, 5/5. Tapi ada beberapa ya, pasti ada aja yang bisa ngasih kita, Kak makasih ya gini, kalau boleh saran ini. Dan selama kita mintanya baik-baik juga bakal dikasih baik-baik sih. Gitu. Ini menarik untuk tadi yang Wanca bilang kecenderungannya flight gitu, dimana kita cenderung kabur gitu kan. Maksudnya hindarin aja yang bakal men-trigger gitu. Tapi kemudian seiring perkembangan malah Wanca minta feedback gitu. Itu sangat-sangat tidak flight ya gitu. Kayak itu benar-benar kita berusaha untuk hadepin, dan itu berarti terjadi setelah proses acceptance kah? Menurut aku itu prosesnya acceptance juga sih. Dari dikit-dikit yang dulunya aku selalu flight, aku tuh cenderung nggak pengen dapat kritikan negatif terutama ya. Tapi sebenarnya ini seiring dengan kepercayaan diri aku juga tentang kualitas aku. Jadi dari self acceptance di dalam, aku merasa aku udah siap nih untuk mulai accept dari luar juga. Dan terlepas itu baik atau buruk, tapi aku udah tahu juga nih strateginya. Kalau misalnya buruk tapi sepertinya subjektif, akan aku sedikit dorong ke belakang. Jadi kasih batasan yang sehat lah gitu. Bukan berarti aku nolak baik gitu ya, tapi masih kayak aku evaluasi sedikit gitu, kayak apakah dia worth it, siapa yang ngomong, satu, apakah dia sudah mengenal aku dari apa gitu, atau dia cuma tahu aku dari postingan aku doang, atau dari makan dari IG story doang misalnya kayak gitu, atau dari feed doang gitu. Nah itu juga akan jadi filter yang kuat sih untuk bisa ngebedain baik atau buruk. Dan kalau baik pun juga nggak selalu kita harus langsung terima ya, tapi kita harus bisa evaluasi juga, kayak kalau misalnya dibilang baiknya kenapa sih gitu ya.
kayak kalau misalnya bagusnya dari mananya gitu. Jadi baik itu hal yang positif maupun negatif kita harus bisa filter sih, karena terlalu bahagia pun juga sama berbahayanya dibandingkan sangat sedih gitu atau sangat marah, atau di emosi yang terlalu sangat tuh aku takut sih, terutama sangat bahagia juga. Jadi sesuatu yang berlebihan sebenarnya nggak perlu, maksudnya jangan sampai kita mengalami sesuatu yang terlalu berlebihan gitu ya. Iya, jadi acceptance-nya juga cukup gitu. Karena acceptance, mungkin perasaan accept tuh nggak selalu kayak merasanya positif yang kayak wah aku udah accept gitu, tapi justru lebih calm, lebih yang nggak naik turun ya. Kayak tapi banyak kejadian yang pastinya nggak terduga ya, kayak bisa lebih happy, ternyata bisa lebih sangat happy nih, misalnya ada kejatuhan rezeki gitu ya, atau mungkin sangat sedih kalau misalnya ada kejadian yang mendadak, itu wajar. Cuma dalam kondisi yang misalnya netral atau mungkin yang masih bisa kita kendalikan gitu, ada baiknya sih kita menjaga agar nggak terlalu mudah bahagia atau nggak terlalu mudah sedih atau nggak terlalu mudah marah ketika ada suatu kejadian gitu. Tapi boleh bahagia dong. Boleh dong, tapi emang itu jangan sampai terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, apapun yang berlebihan umumnya tidak baik gitu. Tadi yang gue highlight juga ada poin dimana kalau kita udah self accept ke dalam gitu ya, di dalam kayak diri kita seperti apa, kita baru lebih mudah kemudian untuk mengaccept apa yang orang lain mungkin ya stimulus dari luar lah, entah itu positif ataupun negatif gitu, karena kitanya udah beres dulu gitu dengan diri kita. Dan kalau boleh tahu pengalaman konseling Wanca sendiri itu membantu nggak sih di dalam proses acceptance, entah itu tentang fisik, tentang profesi sebagai content creator? Banyak sih sebenarnya, karena aku juga lumayan bahkan sebenarnya nggak ada apapun aku juga suka konseling sih. Jadi kayak nggak ada masalah yang gede banget itu aku juga melakukan konseling. Kayak tapi masalah sih sebenarnya selalu ada ya. Tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri aku juga butuh feedback dari orang lain, dan terkadang mungkin feedback yang baik itu diberikan oleh ahli gitu. Jadi ketika memang teman-teman mungkin punya dananya atau mungkin punya waktunya dan punya keberanian juga ya, karena sebenarnya konseling itu kan kita harus open up dengan orang lain juga yang mungkin butuh energi, baik itu energi fisik maupun energi mental juga. Betul. Ada baiknya kita konseling sebelum terjadi sesuatu gitu. Dan mencegah keparahan justru. Aku mungkin sekitar 2 bulan sekali gitu ya, mungkin ada konseling. Walaupun 2-3 bulan sekali lah, jadi kayak tiap quarter gitu. Karena aku rasa itu membantu aku dalam proses penerimaan diri aku juga, proses bekerja, proses berkehidupan, dan juga sama teman-teman, sama keluarga, sama istilahnya sama ngomongnya tuh kayak sama komunitas aku gitu kan, di Instagram kayak gitu, itu juga butuh sih gitu. Oke. Jadi kalau dari yang gue lihat gitu ya, kalau dirangkum gitu, sebenarnya self acceptance ini butuh banyak banget kaki gitu ya untuk benar-benar penerimaan ini tuh berdiri tegak di kita gitu ya. Tapi ternyata butuh banyak kaki, entah itu support system, yaitu bisa memberi validasi eksternal gitu. Lalu juga kita berusaha untuk memfilter ya gitu, apa yang bagus ya kita bisa kritisi, maksudnya kita bisa lihat boleh nggak masuk ke dalam aku. Begitupun yang negatif kita bisa lihat. Begitupun juga mungkin bantuan profesional, dan juga ada hal-hal lain yaitu kemauan kita sendiri ya tadi ya. Self awareness itu sendiri juga mungkin penopang yang harus ada ya saat accept, untuk meng-accept. Kalau kita nggak tahu apa yang mau di-accept, bingung juga gitu ya. Kalau aku pribadi sih, aku selalu menekankan di self awareness itu paling awal ya. Jadi fondasi paling awal. Lalu ketika kita udah mulai aware sama diri kita baru bisa tahu nih nilai diri kita kayak gimana. Kayak kita mulai bangun self worth kita pelan-pelan. Nanti dari self worth itu kita bisa bangun juga yang namanya self esteem, atau mungkin kepercayaan diri kita ya. Lebih ke keyakinan, habis kita udah yakin, kita jadi tahu nih nilai diri kita kayak gimana. Dan akhirnya itu ngebangun hal-hal, misalnya dengan kelebihan aku mau berbuat apa, dengan kekurangan aku, apa yang bisa aku lakukan sehingga kekurangan ini gak jadi penghambat aku, kayak gitu.
baru nanti mencapai yang namanya self love dan self care juga gitu. Dari sana actionnya. Jadi memang kita nggak bisa kucuk-kucuk kayak ayo lakukan self care gitu. Karena kita harus tahu juga self care yang kita butuhkan apa, dan itu akarnya dari self awareness. Karena misalnya kamu penyanyi, self care kamu misalnya makan gorengan itu kan salah ya gitu. Jadi kayak itu menghambat kamu punya karir gitu. Menghambat kamu punya ya self confidence juga, karena kan itu kan aset kamu yang mungkin itu berlakunya buat kamu gitu. Tapi kalau kamu misalnya YouTuber mukbang, ya self care kamu makan banyak terus ya dikontenin juga gitu. Jadi sekalian gitu. Jadi emang harus lihat nih self care-nya apa yang cocok gitu. Oke, menarik. Tadi tetap akarnya atau fondasi paling awalnya self awareness tadi gitu. Kita harus tahu dulu apa, nggak harus tahu yang positif aja, tapi tahu yang mungkin kekurangan juga. Yang sulit diterima. Yang sulit diterima gitu. Karena kadang acceptance itu lebih ke perasaan ya, kayak kok kayaknya aku nggak nyaman nih sama diriku gitu. Tapi sebenarnya perlu kita explore juga, kita aware juga. Apa ya bagian dari diriku dan apa yang sebenarnya aku butuhkan untuk menerima itu gitu ya. Terkadang kita bingung, oke, misalnya kekurangan fisik susah diterima, tapi nggak tahu nih aku memang butuhnya apa ya gitu. Nah kalau dari Wanca sendiri akhirnya tahu misalnya dari segi kekurangan kita gitu ya, itu apa sih yang paling membantu, apakah dari eksternal atau internal kita pada akhirnya penerimaan itu? Tadi mungkin balik lagi ke teori yang Johari Window itu, aku tuh pernah kayak nulisin Johari Windowku sendiri gitu loh. Dan emang nanya-nanya ke temen juga sih, kayak menurut lo gue gimana kayak gitu. Nanya santai aja sih, kayak yang gak usah kayak benar-benar buat riset gitu. Tapi memang banyak yang aku dapatkan bahwa keduanya itu sama penting, tapi mungkin porsinya lebih besar ke diri sendiri kayak gitu. Karena sedikit banyak kita kan yang membersamai diri kita sendiri kan selama kita hidup. Jadi pasti yang tahu diri kita walaupun kita nggak sadar ya, tahu tapi belum sadar gitu. Itu diri kita sendiri. Jadi prosesnya tuh harus kita alihkan dari tahu doang, jadi kita paham dan sadar, lalu kita bisa ambil action dari sana. Tapi tentunya ada aja nih hal-hal yang kita merasa kurang yakin atau kita masih abu-abu. Nah itu kita mungkin boleh cari tanda-tanda kutip validasi ke orang lain. Tapi tentunya kita harus bisa memfilter ya validasi mana yang efektif buat diri kita. Even itu membenarkan atau menyalahkan atau menyetujui atau tidak menyetujui, sama-sama kalau aku pribadi aku akan filter lagi gitu. Dan biasanya sih kalau aku pribadi aku buktiin dengan tindakan sih. Kayak aku bener gak sih kayak gini? Aku bener gak sih kayak gitu? Buktiin dengan tindakan. Mungkin ini jadi pengen jadi muncul pertanyaan, pendapat sih, nanya opini gitu. Kan tadi kalau Wanca udah tahu ya tetap harus ada actionnya gitu, harus tahu gitu. Nah berarti kalau ada satu opini umum yang populer bahwa time will heal, bahwa waktu akan menyembuhkan, Wanca sendiri percaya atau enggak? Atau sebenarnya ya kalau kita cuma nunggu waktu doang nggak akan terjadi tuh penerimaan itu. Nah kalau Wanca lebih gimana nih opininya tentang time will heal itu? Sebenarnya opini time will heal itu kan artinya waktu itu bisa menyembuhkan gitu ya. Ini berlaku banyak buat misalnya kayak mungkin kita pernah mengalami pengalaman buruk, atau mungkin pernah mengalami relasi yang gak sehat. Itu kan juga pengalaman buruk ya. Atau bahkan traumatik gitu ya, menimbulkan istilahnya kayak pikiran yang bisa ke-trigger di kemudian hari ketika kita menemui kondisi yang sama. Dan itu ngaruhnya gak cuma ke mental teman-teman, tapi ke fisik juga. Aku kadang pernah merasakan itu juga. Kalau aku sendiri sebenarnya merasa mungkin ada hal yang bekerja selain waktu. Misalnya kalau kita sakit fisik, kita itu bakal merasa lebih sehat lama-lama. Tapi itu kan sebenarnya tubuh kamu yang meregulasi. Badan kamu, peredaran darah kamu, pernapasan kamu, pencernaan kamu, itu semua ngambil nutrisi, ngambil oksigen untuk bisa menstabilkan lagi tubuh kamu. Tapi memang butuh waktu. Tapi bukan waktunya yang meng-heal. Sama kayak pengalaman-pengalaman itu. Istilahnya kalau aku pribadi nganggapnya waktu itu bisa menyembuhkan, tapi bukan waktunya yang bekerja, tapi hal lain. Kayak misalnya pengalaman buruk lama-lama mungkin kita akan move on. Tapi sebenarnya itu kita yang ngejemput juga sih move on itu. Tapi memang butuh waktu gitu. Kadang prosesnya ada yang kita sadari, ada yang kita nggak sadari. Tapi biasanya nggak sadari itu
punya tendensi kalau aku pribadi tuh kayak bisa bikin hal-hal impulsif yang sebenarnya nggak pengen aku lakuin, malah saya lakukan dengan alih-alih ingin meng-heal diri saya gitu. Jadi memang itu bahaya ya teman-teman, apalagi kalau sampai merugikan orang lain gitu. Jadi jangan sampai deh kalau misalnya pengalaman buruk atau trauma atau apapun itu yang perlu kalian healing itu bikin kalian jahat sama diri kalian sendiri, apalagi orang lain gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Oke, justru tadi waktu bisa membantu menyembuhkan, tapi bukan waktu itu yang bekerja. Waktu diperlukan. Waktu diperlukan, tapi bukan waktu yang bekerja untuk menyembuhkan. Kita yang tetap harus bekerja juga gitu. Iya, jemput bola gitu jemput lah ya. Bola ya. Jadi kita memutuskan untuk sembuh, kita memutuskan bahwa kita harus melakukan A, B, C untuk sembuh, itu kita yang akhirnya juga bekerja. Memang butuh waktu gitu ya. Kita yang memutuskan bahkan apa yang mau kita lakukan untuk hal tersebut. Dan keputusan itu memang mungkin berat ya. Sehingga makanya banyak orang yang mungkin jadinya impulsif melakukan hal-hal yang untuk rilis emosi tapi sesaat. di luar sesaat dan di luar kendali mereka. Oke, wow. Thank you banget nih dari Wanca, thank you banget udah sharing pengalaman acceptance-nya dan pandangan tentang acceptance itu sendiri gitu, karena itu wow banget gitu. Itu secara teoritis yes betul gitu ya, itu dimulai dengan self awareness, tetapi aku senengnya adalah Wanca udah melakukan itu secara praktek gitu. Iya, walaupun belum sempurna. Tapi nggak gitu. apa-apa daripada nggak ada. Yes. Aku sih gitu. Thank you banget loh Wanca udah sharing, karena proses acceptance itu nggak bisa kita timelinein gitu ya, nggak bisa kita deadlinein. Oke, harus selesai tahun ini, akhir tahun harus accept gitu, enggak. Tetapi terus menjadi proses ya naik turun, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk meng-accept. Betul. Oke, thank you banget Wanca. Sama-sama Jo. Aku seneng banget gitu ya udah bisa ngobrol hari ini, bisa dengar apa sih pendapat Wanca sendiri. So kita tunggu karya-karya Wanca berikutnya. Yeay. Bahwa itu adalah karya yang juga berasal dari self-awareness, research, dan juga keberanian ya sebenarnya untuk acceptance aku untuk bisa tampil dari apa yang mungkin dulu aku orang yang gak suka tampil, atau mungkin gak berani menunjukkan apa yang aku pikirkan. Jadi itu udah buah proses yang lumayan panjang juga sih teman-teman. Konten itu adalah buah proses yang panjang. So oke, kalau gitu Wanca mungkin sekian untuk kita ngobrolnya hari ini. Akan panjang gitu ya, banyak kalau diteruskan. Tapi semoga semua konten ini berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Bicarakan ID, dan juga boleh follow Instagram @wanca WANTJA. Thank you banget udah ngikutin podcast kita hari ini, podcast Angkat Bicara. So, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.